Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Acara hari ini nih, spot nih, kedatangan Mas Adam dan Mas Inul. Mas Inul. Bunda Inul mungkin seperti apa? Keren banget. Aku seneng banget ya. Apalagi sama Mas Adam. Sumpah itu Mas Adam tuh lucu banget. Dan memang klop karakternya Jeng Inul kayak gitu. Karakternya Mas Adam kayak gitu. Jadi seru banget. Aku sampai aku ngebayang kalau Mas Adam di sini tiap hari seru kali ya. Saking lucunya sih menurutku, karena kan yang kita tahu Mas Adam dulu kan nggak pernah ngomong ya kan, orang mau ketemu aja sungkan gitu loh. Jadi ketika Mas Adam kayak gitu tuh bener-bener aku aja terhibur, apalagi penonton yang di rumah pasti terhibur kan. Orang aku yang ibaratnya sering ketemu aja tiba-tiba melihat Mas Adam karakternya kayak gitu aja aku surprise gitu sesuai dengan programnya ya. Malah aku yang dapat surprise gitu, seneng banget, seru banget. Melihat kekompakan Mas Adam dan Bunda Inul mungkin tadi seperti apa, Mbak? Sebenarnya nggak kompak ya, sebenarnya nggak kompak, tapi dari di situ dari nggak kompak itu ya jadi seru ya kan. Yang Mbak Inul begini kesel sama Mas Adam begini godain Mbak Inul, godain cewek lain gitu kan. Nah itu yang bikin konflik-konflik kecil itu kan yang bikin seru sebenarnya. Kalau yang terlalu kompak yang ini kan malah nggak seru. Tapi maksudnya tapi kompaknya dalam arti saling memahami bahwa ini bermain gitu kan. Jadinya ya yang nonton ya asik aja, seru. Melihat jiwa Mas Adam yang mungkin makin ngelawak ini jadi surprise nggak sih buat Mbak sendiri? Iya, makanya itu yang aku bilang tadi kan, yang kita tahu dulu karakternya Mas Adam seperti itu, yang tadi aku lihat seperti ya sering lihat di TV, cuman tadi pas ketika ketemu langsung dengan karakter yang itu tuh bener-bener, makanya bener aku aja surprise gitu loh. Jadi ya tapi keren sih Mas Adam, keren banget. Oke. Nah, Mae, ini kan acara Surprise Mark ini kan akan berlangsung sampai Ramadan nanti nih. Iya. Mae tentunya akan sibuk di Jakarta. Iya. Akan mobile Jakarta Jogja atau mungkin seperti apa nih, Mae? Iya, kalau untuk khusus puasa ini pasti full di Jakarta ya, karena Surprise Mah akan tetap tayang kan di bulan puasa. Cuman mungkin nanti Hamin berapa Lebaran mungkin baru pulang ke Jogja, pulang kampung untuk Lebaran. Jadi ya hampir sebulan full nanti di sini. Belum nggak bisa dong kalau ini kan Senin sampai Jumat. Kalau pulang Sabtu Minggu itu kan nanggung. Jadi ya stay di sini aja dulu. Nanti setelah Lebarannya nggak tahu, mungkin 3 minggu di sini, seminggu pulang kampung gitu mungkin. Di Jogja selama stay di sini mungkin rumah di Jogja seperti apa nanti, Mak? Siapa yang akan? Ya aku kemarin udah mempersiapkan sih, sebelum berangkat ke Jakarta aku udah pesan sama beberapa orang di rumah untuk sebagian udah aku siapin sebelum aku berangkat ke Jakarta. Jadi aku udah catat semua, aku siapin, terus ada beberapa yang kurang nanti aku via telepon sama yang di rumah suruh nyiapin macam-macam. Nanti aku sampai rumah pasti kan udah mepet Lebaran tuh. Tinggal aku beres-beresin yang kurang-kurangnya. Tapi aku sudah sebar ke beberapa orang untuk nyelesain lah semua yang biasanya harusnya aku pegang. Nah itu aku harus pasrahin ke orang yang di rumah. Agak ribet sih sebenarnya karena kan ngatur ada beberapa tempat kan. Jadi ya tapi ya nggak apa-apa ya, namanya mau Lebaran kan mau nyenengin semua orang, jadi ya gitulah. Catatan apa, Mae? Yang penting yang masih bisa diurus gitu. Belanja kan makanan, parcel ya kan, itu terutama. Maksudnya kan kalau parcel itu kan biasanya kan paling enggak kan seminggu sebelum Lebaran itu bisa dibagiin. Bahkan kalau misalnya aku di rumah itu bisa jadi 2 minggu sebelum Lebaran aku udah bagiin gitu. Makanya kemarin udah aku sempat belanja. Sebenarnya kan lebih enak kalau parcel kita beli yang udah jadi gitu kan, cuman nggak seru gitu loh. Aku kan senengnya yang ini sendiri, belanja sendiri, kita nyari keranjangnya yang seperti apa gitu buat kesibukan di rumah. Tapi sebenarnya pesen jadi bisa, cuman kemarin aku tetap belanja, pokoknya nggak bisa karena aku kan daripada gabut di rumah kan seneng yang gitu-gitu repot gitu loh di rumah, biar terkesan memang bener-bener mau Lebaran gitu loh, jadi repot gitu. Nah itu nanti bisa
bisa semua aku udah siapin, tinggal ada beberapa yang kurang. Nah nanti aku pulang ke rumah langsung kita sibuk gitu biar merasakan aura lebarannya gitu loh, biar aku tuh apa ya terkesan sibuk aja. Padahal sibuk banget ya. Itu tradisi yang tiap tahun memang Iya. buat atau Iya, seperti apa? kalau dulu tuh kan mepet banget. Kalau beberapa tahun yang lalu tuh kan aku pulangnya itu H-2. Jadi aku nggak bisa melakukan itu. Jadi memang benar-benar pasrah sama orang, memang benar-benar udah udah siap langsung dibagi gitu. Jadi tinggal totalan aja. Nah, tapi kalau masih ada misalnya hamin seminggu lah kita bisa pulang. Nah, aku masih bisa sibuk kan yang ya kan ya pengen ngerasain kayak mak-mak pada umumnya kan repot, sibuk ini gitu kan. Jadi itu kan yang sebenarnya dikangenin, mana setahun sekali kan. Jadi sayang kalau dilewatin. Nah, itu kan tadi untuk lebaran. Kalau untuk puasa pertama nanti mungkin dari Maria mungkin seperti apa persiapannya? Kalau puasa sih nggak ada persiapan khusus ya. Kemarin kan sebelum ke Jakarta, karena kita tahu ada program puasa di Jakarta, ada surprise mak, jadi kemarin udah nyadran, sebelum berangkat udah nyadran, udah nyekar duluan. Terus karena puasa awal juga di sini, nggak ada persiapan khusus paling ya apa, karena ya paling kan cuman untuk buka sahur gitu-gitu aja kan. Jadi ya sama aja seperti hari-hari biasa sih, nggak ada persiapan khusus. Yang jelas persiapan khusus ya mental, fisik sih terutama fisik, karena pasti banyak begadang, banyak kerja, jadi mental dan fisik sih Tapi yang pasti paling juga mungkin akan berbeda nggak sih Mak? pasti. Jogja dan Jakarta seperti itu. Pasti kalau di Jogja kan ada anak-anak, ada lebih banyak temen lah, lebih banyak keluarga lah yang bisa makan bareng gitu. Kalau kalau di sini tuh kalau misalnya puasa barengan sama program tuh kita buka puasanya tuh kadang nggak bisa fokus. Apalagi kalau kita ada program sore gitu, kadang kita bukanya ya cuman gorengan dua apa nanti kerja lagi. Sahur juga gitu, masak apa nanti kerja lagi gitu enggak. Makanya aku bilang biasa ya, karena kita nggak bisa menikmati makan buka atau sahurnya kalau pas kerja gitu. Tapi ya namanya, tapi kalau nggak kerja kan nggak bisa bagi THR kan alemong gitu. Jadi ya wes lah, nggak apa-apa. Kalau dari Mas sendiri mungkin berpikir nggak sih Bu, kalau punya properti pribadi sendiri juga di sini selain di Jogja juga? Enggak maksudnya Maksudnya punya aset juga di Jakarta, nggak ada. jadi sehingga bisa stay juga yang lebih lama lagi di sini, bukan hanya karena ada program atau seperti Oh apa? ada di Jakarta ada rumah, ya bisa aja stay di Jakarta. Cuman kalau untuk stay jangka panjang aku tetap di Jogja. Kalau di sini ya memang untuk kerja, di Jakarta untuk kerja. Kalau di Jakarta nggak ada kerjaan ya pulang ke Jogja. Ya, makanya walaupun kecil-kecilan ada rumah di Jogja, di Jakarta, walaupun nanti kalau sewaktu-waktu ada kerjaan di Jakarta, jadi nggak harus nyewa hotel atau nyewa apartemen atau kebingungan nggak ada tempat, udah ada rumah di sini gitu. Mak minta doa dong Mak, kemarin sahabat Mak sendiri ulang tahun atau anak Mak ulang tahun Jirahit, mungkin seperti apa Mak? Jirayut ya, ikut seneng, ikut bangga. Pokoknya saya mengucapin selamat ulang tahun buat Jirayut. Makin dewasa, makin sehat, makin pinter, tetap nggak boleh sombong, tetap terus belajar, tetap terus upgrade, mumpung banyak kesempatan, mumpung banyak disukai orang, ya kan. Jadi ya mendoakan yang terbaik buat Jirayut. Pokoknya aku selalu tetap ngontrol Jirayut dari jauh lah. Pokoknya seneng, selamat buat Jirayut. Jangan sombong, biar emak aja yang sombong ya. Itu dari Mas sendiri mungkin melihat sosok Jirahit mungkin seperti apa sih kalau dari Mas sendiri? Ya, karena kan dia kan anaknya tuh tulus ya, anaknya tuh tulus, nggak resek, nggak julid, nggak pernah ngomongin orang, nggak. Jadi dia tuh kalau misalnya ngomong ya ngomongin diri sendiri, kalau curhat ya nyurhatin diri sendiri. Dia tulus aja. Makanya aku mau apa ya, mau ngasih tahu, mau nasehatin, karena dia juga mau bertanya, mau dikasih tahu gitu. Jadi ya bayangin aja ibaratnya dari usia berapa dia di negara orang, dia kan bukan orang sini. Bayangin aja anak lu, aku bayanginnya gitu. Jadi aku bayangin anakku ketika merantau di negara orang, jadi bukan di kota ya, tapi di negara orang. Jadi aku membayangkan
suatu saat nanti ibaratnya kalau misalnya anak kita di negeri orang atau merantau di mana itu punya emak di sana gitu loh. Jadi ya bayangin aja karena kita udah punya anak, terus lihat Jirayut masih muda merantau, nggak punya apa ya, waktu itu kan ibunya belum di sini, belum tinggal di sini, jadi ya kasihan tapi maksudnya alhamdulillah kan di sini dia meniti karir dan karirnya menurutku termasuk sukses sih, dan masih banyak waktu, jangkanya masih panjang untuk bisa membuat Jirayut namanya lebih besar lagi. Di usia yang baru ini dan di tahun 2025 ini mungkin Mak melihat karir Jirayut harus seperti apa nih? Itu makin memuncak sih, makin naik. Makanya aku selalu berpesan jangan sombong, terus tetap upgrade ya kan, tetap berkembang selagi banyak dirangkul sama senior selagi dia bertemu dengan orang-orang hebat. Jadi manfaatkan ketika bertemu dengan orang-orang hebat. Colong ambil ilmunya ya kan, belajar sama mereka. Kan nggak semua orang mempunyai kesempatan untuk ketemu orang-orang hebat ya kan. Nah, Jirayut mempunyai kesempatan untuk itu, jadi manfaatkan dengan baik.